Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita tahu tadi malam setelah pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell membuat bagaimana siklus pasar bergerak dengan sangat luar biasa. Dolar semakin melemah, emas semakin menguat. Ya, ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu rekan trader, yang menjadi pertanyaan apakah emas bisa sampai menyentuh level ketinggian tertinggi dalam sejarah? Kita akan lihat dan kita akan saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk keadaan pasar hari kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat indeks dolar Amerika kemarin, pasar benar-benar mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Dolar terjun sampai di level 103.730. Setelah itu memang dia agak sedikit naik ya. Nah, ini sangat luar biasa. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar mengalami penguatan yang dahsyat. Naik sampai menguat sampai level 1.09216, walaupun kemudian ditutup di seputaran 1.08935. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama rekan trader, pound sterling dia masih sangat bergeraknya zigzag, naik turun seperti setrikaan dengan ketinggian maksimum di seputaran 1.29855, tapi akhirnya ditutup di seputaran 1.29655. Gold tidak bisa dibilang lagi gold, membuka hari dengan pelemahan yang signifikan sampai di posisi 2400-an. Waduh, 2400-an. Saya kemarin berpikir dia bisa turun, tapi rupanya dia naik terbang tinggi. Dan dia naik sampai ke 2438. Ya, luar biasa ini nih gold ini nih. Walaupun kemudian ditutup di seputaran 2422. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang tersungkur ya. Prinsipnya dia kemarin sih sempat tersungkur juga sih di posisi 157, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 158. Pergerakannya sangat landai kemarin. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar. Nah, tapi bagaimanakah tema kita hari ini ya? Saking semangatnya saya ini, tema kita hari ini rekan trader, luar biasa tema kita. Kita akan berbicara tentang emas terbang tinggi memanfaatkan spekulasi The Fed. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Karena rekan trader, kemarin Jeremy Powell mengadakan sebuah testimoni lagi. Dan dalam minggu ini akan ada testimoni-testimoni yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Minggu ini kita tahu bahwa tidak terlalu banyaknya berita ekonomi yang dikeluarkan, tapi seiring dengan itu testimoni akan sering dilakukan oleh para pejabat The Fed. Dimulai hari kemarin, Jeremy Powell mengadakan testimoni dan di testimoni tersebut sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dilontarkan oleh Jeremy Powell, di mana Jeremy Powell menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga tidak perlu menunggu sampai inflasi berada di level 2%. Nah, ini dia. Kita tahu bahwa yang menjadi alasan kenapa inflasi pemangkasan tingkat suku bunga ini masih orang bilang masih di holding ya, ditahan ya, karena Jeremy Powell dalam hal ini The Fed akan melihat seberapa rendahnya inflasi yang terjadi. Sudah ada pakem 2% yang direncanakan oleh The Fed. Ya, walaupun kita lihat dia naik turun, tapi pakem yang ada adalah sebesar 2%. Nah, inilah yang menjadi alasan. Tapi dengan kondisi ekonomi yang terjadi, data-data yang kita bisa lihat sudah oke ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Jeremy Powell semenjak 2 minggu yang lalu 2 kali melakukan pidato sudah merancangkan atau membicarakan hal tersebut, sudah menyentil hal tersebut. Dan pada pertemuan kemarin yang dilakukan atau yang dibilang oleh Jeremy Powell bahwa pemangkasan tingkat suku bunga tidak perlu sampai menunggu inflasi menuju 2%.
Ini adalah arah yang luar biasa dan pasar menunggu hal tersebut. Pasar benar-benar menunggu, walaupun Jerome Powell bilang tidak perlu sampai 2%, tapi pasar menunggu apakah kepastian bulan September itu sudah pasti. Pasar memprediksikan bulan September, tapi perkataan bulan September itu kan belum keluar dari mulut si Jerome Powell. Ini yang benar-benar lagi ditunggu oleh pasar. Pasar menunggu perkataan bahwa misalnya Jerome Powell bilang, oke, pemangkasan tingkat suku bunga bulan September. Pasar bergerak. Tapi selama ini kan Jerome Powell memberikan statement masih sekitar bayang-bayang. Masih daerah bayang-bayang. Dia bilang bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan segera dilakukan. Pemangkasan tingkat suku bunga tidak perlu menunggu sampai inflasi 2%. Tapi yang ditunggu pasar adalah kapan. Dan kapan itulah ya menjadi bias dan membuat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar. Kita bisa lihat kemarin gold bisa terbang sampai 2438 ya. Ini adalah level ketinggian paling tertinggi semenjak bulan Mei. Bulan Mei adalah yang paling tertinggi, tapi setelah itu dia jatuh dan ini adalah level ketinggian paling tertinggi. Apakah dia bisa menembus 2450 yang merupakan level ketinggian paling maksimum dalam sejarah? Kita akan tunggu bersama-sama, dan seperti yang telah saya bilang sebelum-sebelumnya bahwa gold, emas, XAUD, XAUUSD ini dia akan terbang tinggi bukan cuman 2450 tapi bisa mencapai level 2500 seiring dengan pastinya pemangkasan tingkat suku bunga yang akan diterapkan, akan ditetapkan, dan akan diumumkan oleh Jerome Powell. Oleh karena itu, tetap terus melihat, menyaksikan segala informasi, segala data-data fundamental yang dikeluarkan, karena ini merupakan sinyal untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah kita punya tema harian hari ini, dan seperti biasa kita langsung coba masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal rekan trader, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya sangat luar biasa. Kita lihat setelah kejatuhan kemarin, dia hari ini bergerak naik. Ya, kita akan lihat apakah pergerakan naik dia ini sementara atau bisa membuat dia turun lagi. Kalau menurut saya, peluang turun itu masih tetap ada, selalu ada. Walaupun peluang naiknya juga sangat luar biasa. Kalau menurut saya, rekan trader, peluang naik paling sempurna bisa terjadi pada aset ini, mata uang ini, akan terjadi sampai di level paling tertinggi rekan trader di posisi sini ya. Nah, sinilah. Oke. 104.195, tapi hati-hati sekali lagi rekan trader, ini berita akan ada hari ini. Saya bisa bilang juga bahwa dia itu bisa jatuh sampai level paling terendah malahan di 103.730. Oleh karena itu agak sedikit panjang hari ini. Saya berestimasi dia akan bergerak sampai level ketinggian paling maksimum, sampai level ketinggian minimum di posisi 103.370 sampai 104.195. Selanjutnya pound sterling. Bagaimana pergerakan dari euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro Uncle Sam dolar pola pergerakannya agak sedikit gamang, naik turun. Ya, kita akan lihat seberapa besarkah, walaupun secara garis besar tendensi yang terjadi hari ini di saat pembukaan pasar dia agak bearish, tapi kita akan lihat seberapa besarkah dia akan naik. Kalau menurut analisa saya, peluang naik ini masih sangat tinggi. Walaupun tadi dia sempat jatuh ya. Saya bisa bilang bahwa peluang naik ini masih sangat tinggi. Dan dia akan mencoba naik maksimal ya. Dia akan sampai dan dia akan mencoba sampai di posisi tertinggi kalau menurut saya. Dia akan mencoba di posisi 1.09085. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga pembalikan arah bisa membuat dia bisa turun sampai di level paling rendah di posisi 1.08738. Oleh karena itu arah pergerakannya pada kesempatan kali ini saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba ya
dari level paling terendah di posisi 1.08738 sampai level tertinggi di 1.09085. Selanjutnya pound sterling. Kita lihat pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan pound sterling? Untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat arah pergerakan pound sterling hari ini dia benar-benar wait and see, ya. Dia sempat turun, tapi sekarang dia akan mencoba naik. Saya berestimasi bahwa dia ini punya peluang besar untuk mengalami penguatan pada hari ini, walaupun tidak sempurna banget. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai nilai paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.29934. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia turun lagi di 1.29292. Nah, di sini ya. Nah, dari level sini sampai level paling terendah menurut saya di sekitaran sini. Ini bisa saja terjadi. Oke, selanjutnya bagaimana ke gold? Nah, ini dia. Gold ini nih hangat. Barang hangat ini gold nih ya. Kita akan lihat bersama-sama gold. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas gold sudah naik sangat luar biasa. Sudah tidak bisa dibilang lagi. Dia akan mencoba naik sedikit lagi. Seberapakah besar hari ini? Ya, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik paling maksimal, taruhlah dia di seputaran 2441. Kalau dia bisa mencapai hal ini, artinya dia bisa mencoba sampai ke level paling tertinggi lagi. 2441 akan dicoba oleh gold pada hari ini. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di 2419. Oleh karena itu, untuk gold hari ini saya berestimasi dia akan naik sampai 2441 dan dia akan turun sampai di posisi 2417. Coba kita lihat dulu 2441. Ya bisa aja ya, bisa sampai. Menurut saya bisa 2441. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini di tengah tendensi bullish dan sekarang dia sudah berbalik arah. Saya bisa bilang bahwa bullish ini masih tetap bisa saja terjadi. Maksimal dia bisa sampai di level tertinggi di posisi 159.005 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke 157.683 ya, 683 di sini ya. Sini adalah arah pergerakannya. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat ini adalah analisa teknikal yang saya bawakan. Dan sebelum saya berpisah, saya mau bilang lagi hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa. Harap diperhatikan oleh rekan trader di kalender ekonomi ya. Nanti pada pukul, ya kita lihat dulu, 19.30 ada penjualan retail inti. Harap diperhatikan, dan retail inti pada pukul 19.30 harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.